Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa 'azzim wa karrim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Ashabul fadilah, hadratil asatidatil izzah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Adinda Ustaz Samsul Fajri, Adinda Ustaz Umam, nama lengkapnya Busyairi, Imam Busyairi, Ahmad Busyairi, ya. Ahmad Busyairi, terkenalnya Umam. Iya. Saya masih ragu ini Busyairi apa Kusyairi. Kusyairi, soalnya ada Kusyairi, ada Imam Al-Bushiri. Kalau Al-Bushiri itu dari orang Mesir. Yang saya hormati para santri yang banyak hadir malam hari ini, dari doa buat mereka semoga Allah karuniakan panjang umur, sehat walafiat, memberikan umurnya berkah buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Rorotan, Bapak Idam Mugabe, Lurah yang masih muda. Saya doain beliau itu tahun kemarin biar naik wali kota tahun depan. Gubernur. Ya, mudah-mudahan yang gubernur dulu. Ya, tadi doa buat pejabat kita yang hadir, semoga diberikan kesehatan, dapat membimbing kita ke arah yang lebih baik. Juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Nur Hasan LC selaku Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa. Ini orang baru tapi wajah lama, beserta Sekjen Adinda Ustaz Sakiratul Fakirah SK. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, terutama pada sahibil bait Bapak Maulana dan putri beliau yang baru saja diakikahkan, yakni Ananda Maudi Maulana Maudi Nagita Yusuf Buddha. Maudi Kusnadi itu enak. Kita Flavina. Semoga Ananda Maudi, panggilannya Maudi. Ya, panggilannya Maudi. Semoga Maudi, amin, Allah berikan kesehatan, amin, Allah berikan panjang umur, Allah cerdaskan akalnya, amin, amin, dan Allah jadikan anak yang salihah, berbakti kepada Allah, Rasul, dan kedua orang tuanya serta bermanfaat bagi kita semua. Bapak yang saya muliakan, ini dari tadi udah geluduk mulu, saya takut hujan. Kira-kira kalau hujan bubar apa kagak? Langsung ya, langsung pergi. Baik, Bapak, malam ini kita berkumpul bersama dalam acara Walimatul Aqiqah atau Walimatul Khars, yang merupakan salah satu rangkaian walimah dalam dunia Islam. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya yang berjudul Fathul Jawad, beliau mengatakan innal waladi ma'asyratun fahabih. Walimah itu ada 10 macam.
Artinya semua segmentasi kehidupan kita manusia itu tidak luput dari apa yang namanya walimah. Dari semenjak kita berada dalam rahim ibu kita sudah diperintahkan untuk berwalimah. Orang kampung kita bilang acara 7 bulanan, pada hakikatnya itu walimah, tapi disebut walimah makdubah namanya. Walimah apa Pak? Makdubah. Besok-besok kalau ngundang acara, jangan acara 7 bulanan, tapi acara walimah makdubah namanya. Ketika anak itu sudah lahir 7 hari, maka diperintahkan untuk mengakikahkan anak. Disebut walimatul aqiqah atau walimatul kharas. Ini adalah satu perayaan di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur karena anak kita sudah lahir, sudah sampai usia 7 hari. Kemudian kita diperintahkan untuk menghilangkan segala bentuk kotoran-kotoran yang ada pada dirinya. Salah satu kotoran itu adalah rambut. Rambut itu harus dibersihkan. Membersihkan rambut, membersihkan kotoran, itu disebut walimatul aqiqah atau walimatul kharas namanya. Setelah anak kita gede dikit sampai usia 6 tahun, 7 tahun, katakan 7 tahun, kita tanya, Tom berani gak sunat? Kalau laki itu berani biasanya 7 tahun, tapi katanya orang belakang ada yang 15 tahun belum sunat, kan ada? Ada 15 tahun belum sunat, Bang. Itu motongnya pakai apaan? Iya, kalau Nabi Ibrahim wajar. Nabi Ibrahim itu sunat usia kurang lebih 86 tahun. 86 tahun sunat, tapi umurnya banyak. Khitan baru ada disyariatkan pada masa itu karena 124.000 nabi dan rasul yang Allah kirim ke muka bumi, itu ada 313 nabi dan rasul khusus. Dari 313 nabi dan rasul yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ada 25. Dari 25 nabi dan rasul itu ada yang terlahir sudah berkhitan, ada yang belum. Yang berkhitan 13 orang, yang belum 12 orang. Pertanyaannya, Nabi Adam sudah berkhitan apa belum? Jawabannya sudah. Kenapa? Kalau misalkan Nabi Adam disyariatkan berkhitan, repot Pak nyari tukang sunatnya. Nabi Adam manusia pertama, siapa nanti yang nyunatin? Kalau di kampung kita banyak, seusia saya mungkin yang orang sini, pasti itu nggak lepas, nggak jauh sunat Haji Burhan. Kenal Haji Burhan? Iya. Kenal orang dulu Pak. Direndam dulu. Yang direndam dulu itu Pak. Kita direndam dulu dari jam 4 malam sampai subuh, terus jam 9 baru nyampe, kedinginan kita. Ternyata itu zat anestesi kalau sekarangnya. Udah kebal kita Pak. Dulu kan motornya nggak pakai kayak sekarang, dulu mah kan pakai pisau. Saya aja ngeliat waktu itu saya 15 orang duduk berjejer, itu Haji Burhan kayak jet ini Pak. Cepet banget motornya, telar semua. Dan darah kita nggak mengalir. Kenapa? Sudah ada zat anestesinya apa? Berendam. Udah begitu kita pakai disiram pakai air kendi lagi tuh. Nah itu namanya walimatul aqiqah saatnya. Apa walimatul khitan? Kita bersyukur kepada Allah karena anak kita sudah berani meneteskan darah untuk agamanya. Dan itu wujud dari rasa syukur kita. Kemudian kita mengadakan acara walimah, kumpul bareng-bareng. Kalau yang ngadain orang NU ya pasti ada acara marhabanan maulidan kayak begini. Kalau bukan orang NU ya tentu dia katakan bid'ah, biarin. Dia aja ngomong bid'ah, biarin Pak, jangan dengerin. Namanya juga orang PK. Iya. Kata nggak ada dalil kali ini aja udah dalil di semua yang saya sebutin ini.
Mana dalil hadisnya? Baca aja aulim walau bisyatin. Berwalimahlah kamu walaupun hanya dengan 1 ekor kambing. Loh itu kan ditaksis Ustaz untuk walimatul urus. Iya, kalimatnya itu aulim walau bisyatin, kagak ada di situ walimatul urus, nggak ada. Berwalimahlah kamu, bersyukurlah kamu kepada Allah karena Allah sudah anugerahkan kepada kalian nikmat yang begitu banyak. Meskipun wujud dari rasa syukur kamu kepada Allah itu hanya dengan memotong seekor kambing, termasuk walimatul khitan, akikah sama. Ada dalilnya. Makanya kalau ngaji yang enak mau jangan pakai YouTube dah. Pakai YouTube gak apa-apa juga, tapi buat rombongan kita. Kalau rombongan dia itu, aduh gampang banget, bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ya semua kita bid'ah, Pak, saya bid'ah loh. Kalau saya nggak ada di zaman Nabi. Kalau dia yang ngomong bid'ah nggak di mukanya. Mukanya bid'ah, iya. Ya, kalau memang prinsip dasarnya adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah, maka semua kita bid'ah. Ini prinsip yang salah, keliru maafnya. Tepatnya begitu. Kita sudah meneteskan darah buat Islam, buat agama, disebut walimatul khitan. Kemudian kita gede lagi dikit, kita ngaji sama guru, hatam kita juz amma, hatam kita Al-Quran. Saat itu kita diperintahkan lagi dalam agama kita untuk bersyukur karena anak sudah bisa menghatamkan Al-Quran, sudah bisa menghatamkan juz amma. Wujud dari rasa syukur itu kita walimahkan lagi. Bahasa kampung kitanya kita rayain, kita pestain, namanya walimah. Ada yang tahu walimah taklimul Quran? Wah, berarti lupa udah nih ya. Walimatul khizab namanya. Walimatul khizab ay walimah litaklimil Quran. Bersyukur kepada Allah anak kita sudah menghatamkan Al-Quran. Ada walimatul khizab namanya. Udah gede lagi, naik ke sekolah, kalau datang Quran biasa udah gede. Di sini ada walimah bukan Bang? Walimatul khizab ada bukan enggak? Kalau bocah hatam ada pakai bikin nasi kuning? Ada. Alhamdulillah, namanya walimatul khizab. Berarti masih kita lestarikan itu. Sama di kampung saya juga udah jarang-jarang yang ada. Walimatul khizab namanya. Terus anak kita sekolah SMA selesai, kuliah selesai. Setelahnya selesai kuliah, ngapain biasanya itu bocah? Jangan kawin dulu Bang, pacaran dulu biasanya. Ya sekarang pacaran dulu, boncengin anak orang. Saudara bukan apa, bukan pegangan apa kenceng banget. Pegang udah gitu lagi lakinya motor bener-bener pakai ditunggingin, agak semenggah ya. Pegang yang kenceng banget. Asal ada polisi tidur dari jauh, dari keker ke polisi tidur. Mau ada polisi tidur di kenceng ini. Supaya apa? Supaya ngerem. Asal ngerem, apa yang terjadi lagi? Unggul. Itu bocah lagi genit kan. Pagi relu itu kan mentok, pakai dipukul, ceweknya cowoknya itu mukulnya pakai ogon. Mukul tabuk palanya. Main orang sekarang. Ceritanya dah, sono kemari ditanya itu bocah, demen, terjadilah proses lamaran. Ketika terjadi proses lamaran, kumpul lagi kita bareng-bareng, cuma di situ belum ada walimah. Walimahnya kalau sudah menikah. Di hari pernikahan itu bukan walimatul urus. Di hari pernikahannya itu disebut walimatul imlak atau walimatul malak namanya. Ini sunnah Bapak Ibu. Kalau misalkan kita punya anak nikah, walimain sedekah kita rame-rame, namanya walimatul imlak atau walimatul malak, belum walimatul urus. Kalau walimatul urus kapan? Kalau menurut Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi misalkan,
dalam sebuah kitab kecil kitabnya namanya Fathul Qorib, syarah daripada kitab Takrib, beliau mengatakan al-walimah mustahabbah ba'da dukhul. Walimah itu disunnahkan setelahnya dukhul. Maksudnya walimatul urus itu sunnah kalau laki-laki dan perempuan yang sudah resmi jadi suami istri itu sudah merasakan manisnya menjadi pengantin baru. Ada yang dukhul, ada yang masuk sesuatu di sono. Gak usah pakai bayangin apa itu. Namanya walimatul urus. Kalau sudah walimatul urus selesai, pesta udah selesai, kita punya duit, bikin rumah itu, bikin rumah, jadi rumah. Ketika rumah udah jadi, syukuran lagi, selamatan lagi, walimah lagi Pak. Namanya walimatul wakiroh namanya. Kemarin saya habis walimatul wakiroh, ya nempatin bubuk baru, bubuk kan. Walimatul wakiroh, dah, udah walimatul wakiroh, masih punya duit aja nih. Alhamdulillah masih punya duit ini. Akhirnya apa? Dia setoran haji. Berangkat dia menunaikan ibadah haji. Ketika berangkat, walimah lagi nggak dong? Walimah lagi kita kumpul rame-rame. Walimatus safar namanya. Walimah safar karena kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah jadwalkan kita untuk menunaikan ibadah haji, berziarah ke Ka'bah Baitullah dan menunaikan rukun Islam yang kelima. Berangkat kita, namanya walimatus safar. Pulang dari haji walimah lagi, ini yang jarang nih. Mestinya ketika kita pulang haji kita walimah lagi, kumpul bareng-bareng, kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan keselamatan kita dalam perjalanan, dan kemudian kita memberikan hadiah-hadiah. Kumpul itu, kita bagiin air zam-zam, kita bagiin tasbih, kita bagiin sejadah. Ada yang tukang hati minta air zam-zam, apa itu? Sedikit bagi kuah. Nah, itu walimah, walimah, walimah. Walimah udah peci haji udah punya, rukun Islam sudah sempurna, rumah udah punya, datang musim pilpres, pilkada, pemilihan RT, pemilihan RW, nyalon, kalah menang, misalkan. Kalau menang ada syukuran gitu? Ada itu syukuran. Ini sama walimah makjubah namanya. Bersyukur kepada Allah, Allah amanahkan ke jabatan, walaupun jadi RT, jadi RW, atau jadi lurah, atau jadi DPR dan lain sebagainya. Kumpulin kader-kader itu, ucapan terima kasih sama kader, amplopin 15.000. Kurang 15.000. Udah ngomongin. Gocap. Tapi mau haji nanti dah. Namanya walimah makjubah. Seiring perjalanan waktu, udah jadi lurah, udah jadi camat, udah jadi wali kota, 5 tahun, 10 tahun, 2 periode. Terus seiring perjalanan waktu, hari berganti hari menjadi minggu, minggu berganti minggu menjadi bulan, bulan pun sini berganti menjadi tahun. Tak terasa oleh kita perputaran waktu begitu cepat berlalu. Akhirnya semakin hari usia kita semakin bertambah, sementara umur kita semakin hari semakin berkurang. Akhirnya tua. Batuk nggak serasa, mati dulu. Batuk nggak serasa terus mati. Mati itu walimah lagi. Iya. Walimah lagi. Namanya walimatul musibah. Kok orang mati ada walimahnya? Bapak, jangan salah. Ternyata bagi orang yang beriman, yang sejati keimanannya, perpindahan tempat dari dunia menuju
menuju alam barzakh itu adalah sebuah cita-cita yang mulia. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini ya kayak gini, udah sempit, mana teduh mulu, kalau hujan banjir, kagak ada enak-enaknya. Dibandingkan dengan kehidupan surga, surga jauh lebih indah, bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Maka ketika kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh, menuju alam akhirat, Allah sudah siapkan buat kita satu taman daripada taman surga. Artinya kita pindah ke tempat yang lebih indah, dan bersyukur kita kepada Allah karena kita akan menempati tempat yang lebih baik dari kehidupan dunia. Disebut walimatul musibah. Ada walimahnya. Makanya kalau misalkan ada orang meninggal itu ada kumpul bareng-bareng, nggak apa-apa, orang walimah kok. Bahasanya seperti itu. Karena kita bersyukur kepada Allah, pindah ke tempat yang lebih indah. Dunia wajan nanti arduhas samawati wal ardh, lebih luas daripada kehidupan dunia ini. Nah, itu yang terakhir tuh, namanya walimatul wadimah atau walimatul musibah. Ini terakhir. Ini saya nggak bahas ini, sebab ini kita baru fase yang kedua. Kita bahas malam hari ini walimatul khars atau walimatul aqiqah. Panjang banget kalau saya jelasin ini, sampai 10. Ya, kalau satu walimah aja sejam. Nah, 10 walimah 10 jam. Berapa bensinnya berapa itu? Ya, maksud minumnya gitu. Bapak yang saya hormati, ini udah betul. Bilal, sini Bilal. Baik, itu namanya bocah Pak. Enaknya jadi bocah mungkin itu. Mau lagu apa itu kagak ada pemilik. Mau lagu apa aja itu kagak di penjara ya kalau bocah. Tapi kalau bapak coba dah. Coba dah kayak tekan. Kalau kagak dikeprak sama tukang som. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya ingin menyampaikan satu saja ini berkaitan dengan masalah kita. Ya kalau hadisnya udah maklum semua kita dah. Al-ghulam murtahinun bi aqiqati, ada yang baca al-ghulam murtahanun bi aqiqati. Jadi seorang anak itu tergadaikan dengan akikatnya. Pandangan para ulama maksud tergadaikan itu seperti menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa orang yang punya anak kemudian tidak diakikatkan, anaknya seperti barang gadaian, jadi seperti barang yang belum ditebus. Dengan diakikatkan berarti dia bisa ditebus dan bisa memberi manfaat buat orang tuanya. Itu versi Imam Ahmad bin Hanbal. Ini saya rasa sudah sangat maklum sekali. Cuma saya ingin menyampaikan bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap kita itu terlahir dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi ayyumajjisanihi. Ya. Jadi setiap anak itu terlahir dalam keadaan suci, maka bapaknya itu yang bisa membuat dia Yahudi, membuat dia Nasrani, atau membuat dia Majusi. Di sini yang ingin saya sampaikan begini, Bapak Ibu. Bukan berarti seorang ayah itu menjerumuskan anaknya untuk masuk ke dalam agama Yahudi, bukan. Bukan menjerumuskan anaknya agar masuk ke dalam agama Nasrani atau Majusi. Jadi kita tahu Yahudi, Nasrani, Majusi. Ini agama Yahudi, Nasrani, warisan dari nenek moyang kita, dari bapak moyang manusia yang namanya Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani, bukan. Maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian, bukan. Tetapi dari Nabi Ibrahim ini nanti akan melahirkan anak keturunan yang melahirkan agama-agama. Karena begini, Nabi Ibrahim itu Bapak
Ib itu maknanya abun. Ibrahim itu dari dua suku kata. Ibrahim, ib maknanya abun. Rohim itu yang banyak anak. Jadi Ibrahim adalah bapak yang punya anak keturunan banyak. Karena itu Nabi Ibrahim dijuluki bapak agama-agama sedunia. Karena apa? Dari Nabi Ibrahim lahir nanti agama-agama. Kalau sebelum Nabi Ibrahim tidak dikenal agama-agama, yang ada dulu cuma tauhid saja. Nabi Adam bawa agama tauhid namanya, ke bawah terus sampai Nabi Ibrahim. Pengistilahan Yahudi itu belakangan. Nabi Ibrahim itu kita tahu punya istri 3, Bapak-bapak. Nabi Ibrahim, istri pertama namanya Siti Sarah. Dari Siti Sarah itu sebelum punya anak lebih dulu lahir dari istri kedua, namanya Siti Hajar. Jangan salah sebut. Ini kadang-kadang kita nyebut Siti Hajar, salah. Pakai Siti Hajar. Jadi Hajar itu adalah seorang anak perempuan dari seorang raja yang berada di Mesir, dan kemudian bapaknya ditahan, dipenjara, dibunuh oleh sang raja tersebut, kemudian Hajar dijadikan sebagai budaknya. Oleh raja yang baru, Siti Hajar itu dijadikan sebagai budak, padahal dia adalah putri dari sang raja itu. Namanya Siti Hajar. Maka ketika Nabi Ibrahim melakukan perjalanan ke Mesir, kemudian pada saat itu bersama dengan Siti Sarah, ini Raja Mesir, Pak, punya kelakuan bejat. Kelakuan bejatnya apa? Dia kagak nafsu sama perempuan kalau bukan bini orang. Baru ini disebutkan, biar kita tahu. Jadi dia punya kelakuan begitu. Kalau bukan bini orang kagak nafsu. Ada cakep bakal bini janda misalkan, kagak mau dia, kagak ada lakinya. Dia maunya ada lakinya. PA apa kagak nih raja ini? PA ini raja Pak. Maunya apa? Yang ada lakinya. Nah itu Siti Sarah waktu itu sudah punya suami, Nabi Ibrahim. Maka kemudian raja itu yang lagi sakit, Pak. Dia lagi sakit, sakitnya pas stroke kalau sekarangnya. Sakitnya stroke, badannya nggak bisa bergerak. Itu pas diobatin sama Siti Sarah. Siti Sarah istri Nabi Ibrahim ternyata serang dokter Tobibah. Dia bisa mengobati penyakit apapun, termasuk si Raja Zolim ini diobatin sama Siti Sarah, sembuh. Cuma karena emang lagunya ngerangas, pengen megang Siti Sarah, ngerangas. Ngerangas ngerti Pak? Nah, udah ngomongin itu. Udah sembuh diobatin sama Siti Sarah. Siti Sarah mau dipegang sama dia, dikeplekin lagi sama malaikat, keplek lagi tangannya, kagak bergerak lagi. Kemudian diobatin lagi, begitu lagi, baik pengen megang, keplek lagi tangannya, sampai 3 kali berturut-turut, sampai akhirnya kata si raja tersebut, wah ini sih bukan manusia, ini bukan ini bukan orang, ini bukan ini, kalau ada bangsa jin apa kalau kata si raja ini. Nah intinya dia mengucapkan terima kasih kepada Siti Sarah. Akhirnya apa? Diberikanlah hadiah budak perempuan tadi yang berkulit hitam itu, yang bapaknya sesungguhnya adalah raja, bernama Siti Hajar. Dibawa deh tuh sama Nabi Ibrahim Siti Hajar, Pak. Siti Hajar dibawa orang Siti Sarah atas perintah Allah. Singkat cerita, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Siti Hajar. Menikahlah dengan Siti Hajar, dan akhirnya Siti Hajar lebih dulu hamil dibandingkan dengan Siti Sarah. Karena memang gak enak perasaannya sama Siti Sarah,
Jadi bini muda bunting duluan, yang tua belum. Akhirnya apa? Itu buntingannya diikat pakai angkin, Pak. Zaman dulu udah ada angkin. Orang Betawi zaman dulu pakai angkin gak di sini ibu-ibu. Ya hujan. Sini Bang, ini Bang, hujan nggak apa-apa itu. Gemis. Tadi saya mau hujanin di kita. Ini bisa lega ini. Dulu baru sampai angkin. Terus guru. Terus ya. Berkah. Wah ini kan lama enggak ya? Nah, pakai angkin Pak. Makanya kalau nanti ada kuis di Indosiar atau di mana, pertanyaannya adalah siapakah manusia yang pertama kali pakai angkin di dunia? Jawabannya adalah Siti Hajar. Bapak pasti menang tuh. Pasti dapat hadiah itu. Kalau jawabannya Siti Hajar. Kalau zaman dulu kan nenek-nenek zaman dulu tuh angkinnya merah putih biasanya. Panjang ikut di sana. Zaman dulu orang pakai kayu rumahnya ya. Ikutnya di kayu gitu. Saya ingat itu ibu saya itu pakai angkin sini, muter begini. Jauh orang. Itu kalau misalkan kita mengalir zaman sekarang begitu tertarik begitu mencoba muter kayak panggal. Kayak panggal, kayak gangsing gitu. Nah, singkat cerita, Siti Sarah atau Siti Hajar pun akhirnya lahir. Ya karena namanya perempuan Pak, tentu cemburu, Siti Sarah juga cemburu. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan bawa saudara kemana? Biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, bawa sana ke satu lembah yang bersang, yang tandus, yang kagak ada orang, dekat Baitillahil Haram. Di situ ada pondasi-pondasi Ka'bah tuh. Aku udah hancur waktu itu, pondasinya doang ada. Di situlah kemudian Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim. 7 tahun kemudian baru Siti Sarah hamil. Baru ada Nabi Ishak. Jadi Nabi Ismail dulu, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nah nanti dari Ismail ini Pak, yang lahir dari rahim Siti Hajar, turun temurun itu akan lahir baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa agama Islam. Makanya kalau kita bicara sanad silsilah dari Nabi Muhammad, mentoknya itu ke Nabi Ismail, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Mudad bin Habasyah bin Salaman bin Banat bin Amal bin Tidrak bin Abi Ibrahim. Nabi Ibrahim bin Ta'ruf bin Saruh bin Arwah bin Falih bin Salih bin Abid bin Al-Fahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalib bin Ahnuf bin Ilyalid bin Mijail bin Kinai bin Anusi bin Nabi Sis bin Nabi Adam alaihi salam. Nyambungnya ke sono Nabi Ismail. Kalau dari Siti Sarah itu lahir nanti Nabi Ishak. Nabi Ishak nanti punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Terus ke bawah. Dari sini lahir Yahudi dan Nasrani. Kemudian mana majusinya? Nah majusi itu dari istrinya Nabi Ibrahim yang ketiga yang bernama Faiturah punya anak 6 Pak, Maidan, Midian, Yoksan, Su'ah. Nah dari Maidan itu nanti lahir Nabi Syuaib namanya. Dan kemudian itu dikenal nanti kelompok Majusi. Walaupun Nabi Syuaib nanti yang akan meluruskan orang-orang Majusi tersebut begitu. Jadi kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap manusia terlahir dalam keadaan suci. Bapak ibunya lah yang menciptakan anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani. Dalam arti begini, Yahudi itu adalah komunitas, kelompok masyarakat yang memang kalau bahasa saya itu masyarakat yang penuh dengan rasa takabur. Yahudi itu masyarakat sombong. Yahudi, buktinya apa? Ketika diajak dialog dengan Nabi Musa, apa dia bilang? Dan nu'mina laka hatta na'allaha jahrah. Kami tidak akan percaya kepadamu wahai Nabi Musa sebelum kami melihat Allah jahratan, gantang, jelas-jelasan awan jogrok. Itu kan sombong itu orang Yahudi itu. Makanya orang tua kita sebagai orang tua
di sini bisa menciptakan anak menjadi orang Yahudi, dalam arti ketika kita tidak berikan pendidikan yang cukup sehingga anak itu menjadi sombong sama bapaknya sama emaknya, berarti kita sudah menjerumuskan anak kita pada perilaku Yahudi. Itu maksudnya. Paham Pak ya? Yalah, kalau berapa aja dah kejar begini. Terus. Pertama, kedua, Nasrani. Nasrani itu manusia apa? Tipikal orang Nasrani itu tipikal orang yang pelit. Kalau tadi sombong sama Yahudi. Ini saya banyak tafsir baca seperti itu. Kalau Nasrani pelit, makanya orang Nasrani itu orang-orang yang pelit, apa aja perhitungannya tajam itu orang Nasrani. Maka kalau misalkan kita punya anak kemudian kita tidak akikahkan, berarti kita sudah menjumuskan anak kita, generasi kita menjadi generasi yang pelit, Pak. Karena salah satu hikmah akikah itu adalah memberikan pendidikan terhadap anak agar memiliki kepekaan sosial terhadap sesama. Itu hikmah akikah. Berarti kalau misalkan anak itu tidak diakikahkan atau anak itu kita didik tapi kemudian jadi anak yang pelit, berarti وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتكسر بها أموالنا وتلامذنا وأتباعنا وأعواننا وأضيافنا وتعود بركاتها علينا وعلى أولادنا وعلى أهل بيتنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا وأهلنا وبناتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وكل شيء أعطيتنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Abang Pian demen potaksi. Cukup sekian dan terima kasih. Kuntilanak terpapar corona karena menolak vaksin. Kuntilanak bego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita, Murabi Ruhina Al-Wali yang Habibullah atas tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahmatullah, demikian acara kita telah selesai. Cukup dari kami, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul